A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudariku dimanapun dirimu berada, tetaplah kita istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dan senantiasa kita untuk lebih baik dengan meningkatkan tingkat ikhlas kita dalam menimba ilmu agar bermanfaat baik kepada diri kita, orang sekitar, maupun kepada siapapun yang membutuhkan. Kelak akan kita dapatkan puing-puing pahala yang akan terus mengalir hingga ke yaumil qiyamah kelak. Kita malam ini membahas asal diri kita, karena di sini penjelasannya cukup mendalam dan satu persatu akan kita uraikan secara singkat. Asal diri, Allah tiada di dalam diri kita, tetapi kitalah yang ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita mengandung Allah, tetapi Allah lah yang mengandungi kita. Bukan kita yang meliputi Allah, tapi Allah lah yang meliputi kita. Kesemua sifat yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ada pada diri kita pasti akan hilang, lenyap dan hancur binasa. Sifat yang kekal dan abadi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiap-tiap sesuatu yang akan binasa kecuali zatnya, baginya hukum itu dan kepadanya kamu dikembalikan. Makhluk itu hanya menjadi bekas atau tempat penjahiran ketuhanan. Dia menyatakan dirinya dengan melalui 4 pasal yang dijahirkan kepadanya. Yang pertama, usul atau zat. Yang kedua, asal atau sifat. Yang ketiga, nama atau asma. Yang keempat, perbuatan atau af'al. Yang menjadi 4 jalannya, yang pertama syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, yang keempat ma'rifat. Martabatnya adalah pertama, syariat itu af'al Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarikat itu asma Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakikat itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, magrifat itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Alamnya berupa pertama alam syariat, alam nasud. Yang kedua, alam tarikat, alam malakut. Yang ketiga, alam hakikat, alam jabarut. Yang keempat, alam magrifat, alam lahut. Menjadikan pertama syariat jadi tubuh. Yang kedua, tarikat jadi hati. Yang ketiga, hakikat jadi ruh atau nyawa. Yang keempat, magrifat jadi sir manusia, menjadi sir rahasia.
Penjelasan yang pertama tentang dzat. Dzat itu adalah usul. Wujud dzat yaitu wujud yang hak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Difahami dengan Rabbul Izzati, yaitu wujud yang sebenar-benarnya melekat pada zat Allah yang menjadi rahasia atau sir, merupakan sesuatu yang tidak boleh diucapkan tapi secara nyata boleh dirasakan, seperti rasa manis pada gula, rasa asin pada garam, dan boleh dirasakan tanpa boleh dikatakan. Yang kedua, sifat atau asal. Sifat yang berarti wujud sifat yang melekat pada sifat zat difahami dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhimpunnya sekalian sifat dari segala sifat yang dirangkum oleh para wali Allah menjadi sifat 20. Memiliki 20 sifat, dan wujud sifat ini dinamakan juga Nur Muhammad, yang merupakan ruh atau nyawa pada diri. Yang ketiga, asma atau nama. Wujud asma yaitu wujud yang melekat pada nama zat, yakni terhimpunnya sekalian nama dari segala nama yang diringkas menjadi Asmaul Husna 99 dari satu rahasia. Wujud ini dinamakan juga wujud iman, merupakan hati pada diri, tempat keyakinan yang menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cermin setiap makhluk yang memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, af'al perbuatan. Wujud af'al yaitu wujud yang melekat pada perbuatan zat difahami dengan kelakuan Allah Subhanahu wa taala dalam kodrat iradatnya, yaitu wujud yang keberadaannya disebabkan oleh suatu sebab sehingga tidak terjadi dengan sendirinya. Wujud ini dinamakan dengan wujud Adam, merupakan tubuh pada diri. Sehingga pemahaman tentang wujud Allah ini adalah yang pertama, zat Allah jadi rahasia pada diri. Yang kedua, sifat Allah jadi nyawa atau Nur Muhammad atau ruh pada diri. Yang ketiga, asma Allah jadi hati atau iman pada diri. Yang keempat, af'al Allah jadi tubuh pada diri. Tugas sir adalah merasakan, tugas ruh adalah menghidupkan, tugas hati adalah mengakui, tugas wujud adalah memperlihatkan af'alnya, tugas akal adalah berpikir, tugas nafsu adalah berkeinginan. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, jadikan bukan zat melainkan rahasia pada diri. Jadi bukan zat melainkan rahasia pada diriku, bukan sifat melainkan Nur Muhammad atau nyawa menjadi ruh pada diriku, bukan asma atau nama melainkan hati atau keyakinan menjadi iman pada diriku, bukan perbuatan melainkan batang tubuh pada diriku. Jadikanlah pada diri kita sendiri ataupun kepada siapapun yang akan merasakan nikmat ilmu dan iman dan Islam, inilah yang sebenarnya menunggalnya diri dari Allah yang Maha Esa. Yang dimaksud wahdatul wujud yang berada pada diri meliputi zat, sifat, af'al dan asma. Tiada jarak antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya
dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi